Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Max Sopakua, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Selamat malam Pak Max. Selamat malam ya. Iya, Pak Max, bagaimana tanggapan Partai Demokrat dengan status Anas sebagai tersangka? Ya, yang pertama ya sebagai teman, sebagai kader dan sebagai Wakil Ketua Umum ya saya melakukan keprihatinan saya atas status tersangka yang diberikan kepada Pak Anas. Namun bagaimanapun juga sejak awal Partai Demokrat ini sudah menyerahkan semua proses hukum terhadap kader-kadernya ke lembaga hukum. Selama 2 tahun ini memang persoalan ini muncul di media massa terus setiap hari, dan saya kira menjadi salah satu ujung tombak untuk ya paling tidak menyorot Partai Demokrat. Nah, malam ini ada sebuah ketetapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Pak Anas, dan ya saya pikir Pak Anas punya prinsip dia, apa yang harus dia lakukan dia tahu, dan ke depan mungkin ini akan berproses terus menerus gitu Mbak. Iya, Pak Max, lalu apa langkah Demokrat selanjutnya? Apakah nantinya akan ada pertemuan di DPP untuk membahas terkait dengan penetapan Anas sebagai tersangka? Ya, saya kira pertemuan itu pasti terjadi Mbak. Bagaimanapun juga seorang ketua yang tiba-tiba dinyatakan tersangka, toh dia adalah nakoda dari perahunya Demokrat. Biarpun sekarang ini Majelis Tinggi sudah mengambil alih untuk masalah-masalah internal, tetapi bagaimanapun juga untuk status keluar, integritasnya keluar, dia masih punya wewenang untuk menandatangani surat dan lain sebagainya, melakukan pelantikan dan lain sebagainya. Jadi ya kita lihat dulu keadaan ini sampai besok atau lusa gitu, apa yang akan ya dilakukan, atau Pak Anas sendiri harus melakukan komentar apa gitu. Pak Max, salah satu butir dalam fakta integritas Partai Demokrat adalah jika kader partai tersangkut kasus hukum, terutama korupsi, harus mundur. Lalu bagaimana dengan Anas sendiri? Saya kira tidak akan satu orang pun yang lari atau keluar dari fakta integritas itu. Karena sebelum fakta integritas itu dibuat, sudah ada PO organisasi yang pernah dipraktekkan untuk Angelina Sondag, untuk Pak Nasaruddin dan lain sebagainya. Jadi Pak Anas pun sudah menandatangani fakta integritas itu. Dan saya kira beliau akan patuh kepada apa yang dia sudah tanda tangan gitu. Tetapi saya ingin sampaikan kepada Anda, proses akan yang melanda Pak Anas itu tidak seperti halnya melanda kader yang biasa. Kalau seorang kader biasa, apakah itu dia sekjen, dia wakil sekjen, atau dia bidang apa, otomatis bisa itu terjadi. Tetapi karena Pak Anas adalah nakoda dari kapal yang kita namakan Partai Demokrat, otomatis tidak gegabah juga harus melencerkan begitu saja tanpa ada nakoda pengganti gitu loh Mbak. Jadi biarlah ini juga berproses, kan baru juga terjadi hari ini, sore ini, dan kita baru saja menonton di layar TV mengenai kejadian ini. Biarkanlah 1-2 hari ini proses ini berlangsung di Demokrat gitu. Pak Max, kalau boleh tahu siapa kira-kira pengganti Anas? Saya kira itu bukan hal yang harus dibicarakan sekarang. Otoritasnya itu ada sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, melalui sebuah rapat pleno. Kemudian untuk saat sekarang, otoritas partai untuk ke dalam ini, otoritasnya ada di Majelis Tinggi. Jadi biarlah Majelis Tinggi akan melakukan rapat, apakah nanti akan ditindaklanjuti dengan rapat pleno, saya kira akan berproses sebagaimana sebuah organisasi modern begitu Mbak. Ya, Pak Mas, pertanyaan terakhir, apakah malam ini nantinya di DPP sendiri akan ada pertemuan? Saya belum dapat kabar mengenai hal itu karena saya kebetulan sekarang lagi di Bandung, Pak. Baru mau mengurus Pak Dede Yusuf yang sebentar lagi yang mau mencoblos pada tanggal 24. Kebetulan saya, wilayah kerja saya di Jawa Barat, jadi saya ikut membidangi untuk mensukseskan Pak Dede Yusuf di Bandung gitu Mbak. Jadi saya belum dapat undangan. Kalaupun dapat undangan malam ini, saya akan berangkat malam ini juga ke Jakarta gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Max Sopakua atas informasinya kepada TV One.